Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada channel pembelajaran matematika. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Baik, kita langsung saja ya, kita mulai. Oke, pada nomor 1, jika segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus ingat kembali konsep dari teorema Pythagoras ya. Oke, ini konsepnya. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi hipotenusa atau sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain atau yang kita sebut dengan sisi siku-siku. Nah, sisi hipotenusa itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Oke, ini adalah segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya kita beri nama A dan dua sudut yang lain B dan C. Kemudian sisi BC yang ada di depan sudut A kita nyatakan dengan sisi A ya, dengan huruf kecil. Kemudian sisi AC di depan sudut B ini kita beri nama sisi B. Demikian juga sisi AB ya, karena di depan sudut C maka kita beri nama sisi C. Nah, kemudian ini adalah rumus Pythagorasnya ya. Berarti A kuadrat ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kalau ditanya B dan C maka tinggal kita kurangkan. Karena B dan C adalah sisi siku-siku. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika sudut siku-sikunya A ya, maka sisi terpanjang atau sisi hipotenusanya adalah A juga ya, tapi dinyatakan dengan huruf K. Atau jika sudut siku-sikunya B di sini, maka sisi terpanjangnya atau sisi hipotenusanya adalah B dan seterusnya. Oke, berarti dari keempat pernyataan ini kita lihat ya, yang pertama ini adalah salah karena sisi terpanjangnya ini A, tapi sudut siku-sikunya B ya. Kemudian yang kedua kita lihat ini juga salah karena ini sisi terpanjangnya B tapi sudutnya ya siku-sikunya yang A. Yang ketiga ini juga kita lihat salah ya karena ini sisi terpanjangnya B dan sudut siku-sikunya A ya. Nah, yang keempat kita lihat, nah ini sisi terpanjangnya adalah A dan sudut siku-sikunya adalah A. Oke, jadi yang benar adalah pernyataan yang keempat. Baik, kita lanjut lagi nomor 2. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar segitiga ABC, siku-sikunya B. Berarti AC adalah sisi hipotenusa. Ya. Berarti nanti kuadrat sisi hipotenusa ini sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Oke, jadi berarti di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Nah, kita masukkan panjang AB-nya di sini 12, kemudian BC-nya 9 ya, dikuadratkan. Ini hasilnya 144 dan 81. Kemudian dijumlahkan hasilnya 225. Maka jika ditanya AC-nya saja, ya kuadratnya ini hilang, ini kita akarkan. Jadi akar 225 adalah 15. Oke, jadi panjang AC-nya ini adalah 15 cm. Next, nomor 3. Oke, kalian bisa perhatikan ini ada segitiga ABC, siku-siku di B. Kemudian berhimpit dengan segitiga ACD ya. Berhimpit sisi AC-nya ya. Nah, ACD ini siku-siku di C. Nah, untuk mencari panjang sisi CD, tentunya kita harus mencari dulu panjang sisi AC. Oke, jadi caranya kalian bisa perhatikan segitiga ABC di mana siku-sikunya di B.
Nah, berarti AC adalah sisi hipotenusa ya. Jadi ini rumusnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan AB-nya 12, BC-nya 9. Nah, ini kuadratnya ya hasilnya. Kemudian dijumlahkan jadi 25. Berarti AC-nya saja akar dari 225 ya, yaitu 15 cm. Oke, karena di sini sudah kita ketahui panjang AC-nya, maka kita bisa mencari panjang CD ya. Caranya adalah kalian bisa perhatikan segitiga ACD, di mana siku-sikunya adalah di C. Ya. Nah, berarti di sini CD-nya adalah salah satu dari sisi siku-siku ya. Berarti ini rumusnya kita kurangkan dengan sisi hipotenusa. Oke, jadi CD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang AC kuadrat. Kita masukkan AD-nya 25, AC-nya 15 ya. Nah, ini hasilnya 625 dikurang 225 ya. Jadi hasilnya 400. Nah, kalau ditanya CD-nya saja berarti ini kuadratnya kita hilangkan. Nah, di sini 400 ya. Jadi panjang sisi CD-nya adalah akar 400 yaitu 20 cm. Oke, jadi panjang sisi CD jawabannya adalah yang A ya, 20 cm. Kita lanjut lagi nomor 4. 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah, oke, masih ingat anak-anak apa itu triple Pythagoras? Ya, triple Pythagoras adalah 3 bilangan Pythagoras ya. Jadi nanti akan membentuk rumus Pythagoras. Caranya adalah nanti kuadrat bilangan yang terbesar ya nanti harus sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lain ya. Jika tidak sama berarti 3 bilangan ini bukan merupakan triple Pythagoras. Oke, kita coba yang pertama ya. Bilangan terbesarnya adalah 17 dan bilangan yang lain 9 dan 15. Nah, ini kita kuadratkan, ini hasilnya 17 kuadrat 289, 9 kuadrat 81, dan 15 kuadrat 225. Nah, ini bilangan yang lain, ya, bukan bilangan yang terbesar, kita jumlahkan dulu. Nah, ini dijumlahkan 81 tambah 225 hasilnya 306. Oke, berarti 289 dan 306 adalah bilangan yang tidak sama nilainya ya. Nah, karena tidak sama ya, berarti ini adalah bukan triple Pythagoras ya, karena di sini kuadrat bilangan terbesar tidak sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lain. Nah, nanti kalian bisa cek satu persatu ya. Nah, ini sini contohkan saja yang benar. Oke, ini yang benar ya. Yang ketiga ini, jadi 25 kuadrat ini kita lihat akan sama dengan jumlah kuadrat dari 20 dan 15. Oke, 20 400, 15 225 ya, dikuadratkan. Nah, kemudian ini kita jumlahkan 400 dengan 225 hasilnya 625. Oke, berarti nilainya sama ya. Karena nilainya sama, maka 25, 20, dan 15 ini adalah merupakan triple Pythagoras. Oke, jadi nanti seperti itu anak-anak ya. Kalian bisa mengeceknya dengan cara seperti ini ya. Jadi bilangan terbesar ini kuadratnya apakah sama dengan kuadrat bilangan yang lain ya. Jumlahkan. Nah, jadi untuk yang 3 bilangan ini yang benar adalah yang ketiga ini ya. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar bangun kubus ya, dimana panjang rusuk-rusuknya sama. Nah, di sini diketahui panjang rusuknya 8. Ditanya panjang EC ya. EC ini adalah diagonal ruang. Oke, jadi untuk mencari panjang EC, nanti kalian harus mencari dulu panjang diagonal AC ini ya. Nah, caranya
kalian bisa perhatikan segitiga ABC ya, di mana siku-sikunya di B. Nah, karena siku-siku di B, maka AC merupakan sisi hipotenusa ya. Nah, ini rumusnya, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB, BC-nya adalah rusuknya. Masukkan tadi panjang rusuknya 8, jadi 8 kuadrat. Nah, ini 8 kuadrat 64 ditambah 64 juga. Nah, ini ibu buat seperti ini ya, 64 tambah 64, hasilnya adalah 2 kalinya 64. Oke, kemudian AC-nya saja, berarti kuadratnya hilang, ini kita akarkan. Ya, akar 2 kali 64, ini kita bisa pisah. Ya, jadi akar 2 kali akar 64. Oke, karena akar 64 adalah akar murni, ya, hasilnya 8, jadi panjang AC adalah 8 akar 2 ya. Akar 2 bukan akar murni, kita biarkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita bisa selanjutnya mencari panjang EC. Nah, untuk mencari panjang EC, kita bisa perhatikan segitiga EAC ya, di mana siku A. Oke, jadi EC ini ya adalah sisi hipotenusa karena di depan sudut A. Ya, ini rumusnya EC kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, EA-nya adalah ini. Ya, rusuknya yaitu A atau 8 ya, 8 kuadrat ditambah panjang AC tadi sudah kita cari 8 akar 2 kita kuadratkan. 8 kuadrat 64, kemudian 8 akar 2 dikuadratkan, hasilnya ini 64 kali 2 ya. Didapat dari 8 kuadrat adalah 64, kemudian akar 2 dikuadratkan jadi akar 4, akar 4 adalah 2 ya. Nah, kemudian ini 64 ditambah 64 kali 2 ya. Ini 64-nya ada 1, ini 64-nya ada 2. Jadi kalau dijumlahkan jadi 64-nya ada 3 ya. Atau 3 kali 64. Oke, ini kuadratnya hilang ya, jadi tinggal EC saja. Nah, kemudian 3 kali 64-nya kita akarkan. Oke, kita pisah seperti tadi. Jadi ini masing-masing akar 3 dikali akar 64. Akar 64 adalah 8. Akar 3 tidak bisa dijabarkan, jadi biarkan saja. Menjadi di sini 8 akar 3. Oke, jadi jawabannya panjang EC adalah yang ini ya, 8 akar 3 cm. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Suatu persegi panjang memiliki panjang dan lebar berturut-turut 30 dan 16 ya. Ditanya panjang diagonal persegi panjang tersebut. Oke, ini gambar persegi panjangnya ya. Kita gambarkan dulu, kemudian ini lebarnya. Nah, kita tahu bahwa salah satu sifat dari persegi panjang ya, sudut-sudutnya adalah siku-siku ya. Jadi keempat sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah diagonalnya ya, kita lihat. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku di sini. Ya, nah berarti diagonalnya merupakan sisi hipotenusa ya, karena di depan sudut siku-siku. Dengan demikian bisa dinyatakan seperti ini ya. Diagonal kuadrat sama dengan ya, panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Oke, jadi panjangnya tadi 30 dikuadratkan 900, lebarnya 16 dikuadratkan 256. Nah, ini hasilnya ya, dijumlahkan 1156 ya. Oke, kemudian baru kita akarkan. Jadi akar dari 1150 34. Oke, jadi panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah yang ini ya, yang A. Oke, selanjutnya di nomor 7 ini ya, ditanya jarak antara titik A min 2,7 dan B 6,8 ya. Jadi caranya yang pertama, kalian gunakan dulu atau gambarkan dulu bidang koordinat seperti ini ya. Kemudian kita tentukan titik A ya. Kita gambarkan dulu titik A-nya di sini min 2,7 dan titik B-nya di 6,8
ya, seperti ini. Nah, ini adalah jarak AB yang ditanya. Oke, jadi caranya kita tarik dulu dari titik A, ya, garis mendatar sampai sini ya, menuju ke B, kemudian kita tarik lagi garis dari sini vertikal menuju B, ya. Nah, kemudian kita hitung di sini jarak garis yang mendatar ini adalah 8 satuan, jadi 8 petak ya. Kemudian garis yang vertikal ini adalah 15 petak atau 15 satuan. Nah, kalau kita lihat, ini membentuk garis-garis ini membentuk segitiga siku-siku, ya. Sehingga kita bisa mencari panjang AB ini dengan menggunakan rumus Pythagoras, ya. Kita lihat ini siku-sikunya di sini. Maka AB-nya merupakan sisi hipotenusa, ya. Oke, berarti di sini sisi AB-nya kita bisa cari ya menjadi AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ya, 8 satuan ini ditambah 15 kuadrat dari sini ya. Oke, didapat 64 ditambah 225 dijumlahkan menjadi 289. Jadi panjang AB-nya ini tinggal kita akarkan jadi akar 289 ya. Jadi panjang AB-nya adalah 17 satuan. Jadi ini kita gunakan bidang koordinat ya. Kita gambarkan pada bidang koordinat. Atau bisa kalian gunakan cara yang kedua dengan menggunakan rumus ya. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan jarak dua buah titik ya. Jadi akar dari, nah ini ya. Jadi selisih dari koordinat Y-nya dikuadratkan ditambah selisih dari koordinat X-nya dikuadratkan ya, seperti ini. Jadi kalian bisa masukkan nanti ini adalah X1 Y1 nya ya. Jadi X1 nya min 2, Y1 nya 7 dan ini adalah X2 Y2 nya ya. X2 nya 6 dan Y2 nya min 8. Nah, jika kalian masukkan nanti ya hasilnya juga akan kalian dapatkan adalah 17 satuan. Oke, jadi silakan kalian menggunakan salah satu cara yang tadi ya. Ya, jadi jawabannya ini 17 cm. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Oke, kalian bisa perhatikan ini nomor 8. Ini adalah bangun belah ketupat ya. Nah, diagonal belah ketupat ini adalah 12 dan 16. Ya, ditanya keliling belah ketupat ya. Oke, ini adalah soal integrasi ya. Jadi rumus Pythagoras ini kita integrasikan ke soal pada materi yang lain ya. Oke, misalkan di sini panjang NL-nya yang 12. Jadi berarti NL-nya ini nanti kita bagi 2. Kemudian KM-nya juga kita bagi 2 ya. Kenapa kita bisa bagi 2? Karena berdasarkan sifat belah ketupat ya, bahwa diagonalnya itu ya membagi 2 sama panjang ya. Yang kedua, diagonalnya saling tegak lurus seperti ini ya. Jadi di sini membentuk sudut siku-siku. Oke, berarti kita bisa nyatakan di sini panjang dari sini ke sini 6. Ini juga 6 ya. Kemudian KM-nya 12, berarti panjang dari sini 8, ini juga 8 ya. Ini kita beri titik O misalkan ya. Oke, berarti untuk mencari keliling belah ketupat kita cari dulu panjang sisi KL ya. Caranya adalah kalian bisa perhatikan segitiga KOL ya. Dimana siku-siku di O berarti KL sebagai sisi hipotenusa ya. Berarti KL kuadrat sama dengan KO kuadrat ditambah OL kuadrat. Oke, KO-nya 8, OL-nya 6, berarti di sini 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36 dijumlahkan 100. Nah, berarti KL-nya saja akar dari 100 yaitu 10 ya. Oke, berarti KL-nya 10, LM-nya juga 10, MN-nya 10, KN-nya 10 ya. Nah, berarti kalau ditanya kelilingnya ya tinggal ini kita jumlahkan ya. Atau bisa juga dinyatakan dengan 4 kalinya sisi atau 4 kalinya 10 ya. Yaitu 40 cm. Oke, ini jawabannya ya.
Lanjut nomor 9 ya. Oke, untuk nomor 9 ini kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar segitiga ABC, siku-siku di B, panjang AB-nya 3x, BC-nya x tambah 5, dan panjang AC-nya 15 cm. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, nanti kita harus ubah dulu nilai x-nya ini ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan alas dan tingginya ya. Baik, untuk mencarinya kita gunakan rumus Pythagoras ya, seperti ini. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-siku ini ya sama dengan kuadrat sisi hipotenusanya. Oke, jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kita masukkan panjang AB dan BC-nya ya, 3x dan x tambah 5, kemudian AC-nya 15, kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya ya. Jadi 3x kuadrat, ini hasilnya 9x kuadrat, kemudian x tambah 5 hasilnya adalah x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Nah, ini penjabaran untuk x tambah 5 kuadrat ya. Jadi didapat dari x kuadrat ditambah 2 kali x kali 5 ditambah 5 kuadrat. Nah, ini hasilnya anak-anak ya. Nah, ini jadi x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. 10x ini dari 2 kali x kali 5. Oke, kemudian ini kita bisa selesaikan. 9x kuadrat tambah x kuadrat jadi 10x kuadrat. Kemudian 25 ini kita pindah ke ruas kanan jadi min 25. Oke, jadi 225 kurang 25 jadi 200. Nah, ini karena semuanya adalah bilangan kelipatan 10, kita bisa sederhanakan, kita bagi 10 ya. Oke, 10 bagi 10 di sini tinggal 1 ya. Ini juga 10 dibagi 10, ini juga tinggal 1 koefisiennya. Ini dibagi 10 tinggal 20. Kemudian 20 kita pindah dulu ke ruas kiri ya, jadi min 20. Jadi didapat persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah x min 20 sama dengan 0. Nah, untuk mencari penyelesaiannya kita bisa gunakan pemfaktoran ya. Jadi caranya kita cari faktor pengali dari min 20 ya, seperti ini, yang jika dijumlahkan hasilnya adalah plus 1. Dari mana plus 1? Dari sini ya. Ini x ini artinya 1x ya, berarti koefisiennya adalah plus 1. Oke, didapat bilangannya adalah 5 dan min 4 ya. Jadi 5 kali min 4 hasilnya min 20, kemudian 5 ditambah min 4 hasilnya plus 1 ya. Jadi kalau dikalikan hasilnya min 20, kalau dijumlahkan hasilnya plus 1. Oke, masukkan di sini 5 dan min 4-nya ya. Jadi ini x plus 5 dari sini, x min 4-nya, min 4-nya dari sini. Ya, jadi ini bentuk pemfaktorannya. Kemudian ini ada dua kemungkinan penyelesaiannya ya. Jadi bisa x tambah 5-nya sama dengan 0 atau x min 4-nya sama dengan 0. Nah, untuk x plus 5 sama dengan 0 berarti plus 5-nya kita pindah ke ruas kanan. Ini plus jadi min. Kemudian x min 4 sama dengan 0, ini min 4-nya kita pindah jadi plus 4. Nah, berarti di sini ada dua penyelesaian ya. Kita nyatakan ini adalah sebagai x1-nya misalkan, ini sebagai x2-nya. Oke, jadi didapat x1-nya min 5 dan x2-nya adalah 4 ya. Jadi ada dua penyelesaian ya, yang satu bernilai negatif, yang satu lagi bernilai positif. Hanya yang kita gunakan adalah yang positif ya. Jadi yang bernilai negatif ini kita tidak gunakan. Kenapa? Karena logikanya kalau di sini x-nya min 5 ya, kita masukkan di sini x-nya min 5 berarti min 5 tambah 5 0 ya. Jadi tidak mungkin panjang sisi segitiga itu adalah 0. Atau misalkan ini 3 kali min 5 ya, 3x. 3x-nya min 5, 3 kali min 5 berarti min 15 ya. Jadi nggak mungkin panjang sisi itu adalah bernilai negatif. Oke, berarti yang kita pakai adalah yang positif 4 ya. Jadi kita masukkan panjang AB-nya berarti 3x ya, x-nya 4 berarti 3 kali 4 12. Panjang BC-nya x tambah 5 berarti x-nya tadi 4 tambah 5 9. Nah, berarti kita sudah bisa cari ya panjang AB-nya ya sebagai tinggi yaitu 12 dan
alasnya, panjang BC-nya adalah, sehingga luas segitiga ABC-nya ya tinggal kita cari alas kali tinggi bagi 2, jadi 12 kali 9 bagi 2. Nah, ini 12 bagi 2 adalah 6, 6 kali 9 adalah 54. Ya, jadi jawabannya luas segitiga ABC adalah 54 cm persegi. Oke, lanjut nomor 10. Kalian bisa perhatikan ini adalah gambar jajar genjang. Ya, ditanya luas jajar genjang ABCD. Oke, di sini diketahui panjang CD-nya 30. Panjang dari sini ke sini 21 ya. Dan panjang BC-nya 15. Oke, kita tahu salah satu sifat dari jajar genjang yaitu apa? Ya, jadi sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Jadi panjang AB dan CD itu adalah, kemudian panjang AD dan BC juga sama ya. Nah, jadi nanti untuk mencari luas jajar genjang ini kita tinggal cari panjang alasnya ini ya, yaitu AB, dan tingginya yang ini ya. Karena luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Oke, berarti di sini tingginya belum diketahui ya, baru alasnya ya. Alasnya atau AB ini sama dengan CD yaitu 30 cm. Oke, kita cari dulu panjang ini ya. Dari sini ke sini atau tingginya. Oke, jadi ini panjang AD-nya tadi sama dengan BC 15, kemudian ini panjang dari sini ke sini 9 ya. Didapat dari mana? Dari ini 30 dikurang 21 ya. Jadi tinggal 9. Sehingga didapat tingginya ya, karena ini membentuk segitiga siku-siku di sini. Berarti kita bisa cari tingginya dengan menggunakan Pythagoras ya. Nah, 15 ini atau AD-nya adalah sisi hipotenusa. Berarti T-nya tinggal kita kurangkan ya. Jadi 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat menjadi ini 225 kurang 81 ya. Didapat T kuadratnya adalah 144. Oke, berarti T-nya aja akar dari 144 ya, yaitu 12. Ya, jadi tingginya sudah kita bisa ketahui 12 cm ya, tadi dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga untuk mencari luas jajar genjangnya tinggal kita gunakan rumus alas kali tinggi. Alasnya ini ya, 20 kali tingginya tadi sudah kita cari 12 ya. Jadi didapat luas jajar genjang tersebut adalah 360 cm persegi. Ya, ini jawabannya ya. Oke anak-anak, demikian penjabaran Ibu tentang soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ini baru bagian pertama. Nanti ada lagi selanjutnya bagian yang kedua. Jadi ikuti terus video ini ya. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.